Rasanya kurang lengkap jika dalam sebuah rumah tangga tanpa kehadiran sosok seorang suami atau ayah bagi anak-anaknya. Kehadiran seorang ayah yang menjadi kepala keluarga sekaligus menjadi tulang punggung keluarga. Tetapi semua itu atas kehendak dan takdir Sang Ilahi. Bila mana ada sebuah keluarga yang menjalani kehidupan tanpa kehadiran seorang ayah. Nama saya Ibu Ngatini, tinggal saya di Kalirahman RT 3 RW 5, Gandean. Aktivitas saya sehari-hari jualan tahu, habisnya sekitar 200-an, tapi ya masih pulang lah, masih balik. Ya, saya titip-titipkan ke alun-alun, terus ke wedangan-wedangan kalau sore, ke alun-alun utara, terus di Baluarti dan sekitarnya. Terus di daerah sini aja Gandean. Tahunya tahu ayam pedas, seharga 1.500. Sudah 3 tahun, Dini, wanita single parent ini harus mengurus kedua anaknya seorang diri. Kehidupannya berubah setelah suaminya pergi menghadap Sang Ilahi akibat gagal ginjal. Meski ditinggal suami yang menjadi tulang punggung keluarga, tak membuat Dini semakin terpuruk. Ia berusaha bangkit untuk menghidupi kedua anaknya yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, SMP dan SD. Keluarga saya ya gimana ya, ini dah gak ada suami, penghasilan mepet sekali, masih ngurus anak 2, masih kecil-kecil, terus ya udah gak bisa apa-apa. Ini tapi saya masih masih bersyukur, masih dapat bantuan dari pemerintah pusat, dapat PKH, itu sangat membantu sekali. Aktivitas sehari-hari Dini adalah membuat makanan gorengan tahu. Pagi ini Dini mulai meracik bahan-bahan yang telah disiapkan. Tahu-tahu itu mulai diisi satu persatu sebelum digoreng. Setelah digoreng, tahu ini siap diantar ke pelanggan. Biasanya gorengan tahu ini dititipkan di warung-warung wedangan dan diantar sendiri menggunakan sepeda motor. Suami saya sakit, gagal ginjal. Meninggalnya itu 2021 Januari. Ada corona itu loh. Lah waktu itu belum tahu kalau gagal ginjal. Tahu-tahu ya ada corona itu, terus masuk rumah sakit langsung meninggal. Tahu itu kalau gagal ginjal, ada gagal ginjal udah parah. Saya ya bingung juga. Bingung bisa nggak ya, tapi ya saya jalani pelan-pelan ya sedikit ya, memang harus gitu ya, udah jalani aja. Banyak yang bilang duka atas kehilangan orang yang kita cintai tidak pernah berakhir. Namun kita pasti menjalaninya hingga duka tersebut bisa dikelola dengan baik dan berusaha berdamai dengan rasa duka maupun rasa sedih yang kita alami selama ini. Inilah yang dilakukan Dini ketika harus bangkit menjalani roda kehidupan bersama anak-anaknya. Ya saya jualan ini sudah. Suami saya dulu di Alkes, alat kesehatan itu. Terus saya jualan ini tahu, ya udah saya teruskan aja. Ya kadang saya juga nggak ada turan loh mas, udah nggak ada turan. Kadang turan itu buat jajan sama uang saku aja udah.
udah nggak ada. Yang penting itu saya gitu, yang udah uang saku sekolah sama nanti kalau minta jajan gitu ya, penting-penting itu. Usaha menjual gorengan tahu isi sudah ia jalani sejak suaminya masih hidup. Untuk usaha sampingan dan tambal sulam atas kebutuhan rumah tangganya. Setelah suami meninggal, Dini harus bekerja lebih keras lagi menjual gorengan tahu isi dan dijadikan sebagai pekerjaan pokok. Meski dirasa hasilnya cukup minim dan hanya bisa untuk biaya uang saku sekolah dan uang jajan anaknya. Bingung sekali mau mau belanja lagi udah kadang nggak ada. Kalau mau pinjem siapa dia bingung juga, nggak ada yang dipinjemin. Kadang ya nggak punya jaganan gitu loh Mas. Wah mau pinjem nanti dipercaya kayak itu, perasaannya juga itu aja, nggak ada yang mau ngomong sama siapa. Ya banyak sih saudara suami saya banyak, tapi saya tuh nggak bisa gitu ya. Kalau saya gitu mau berusaha sendiri tanpa nggak usah ngomong sama saudara. Nah, saudara juga sama aja kan, cuman ya ada. Kehidupan adalah sebuah perjalanan panjang yang harus dilalui. Lika-liku kehidupan ada suka dan duka, ada senang dan susah. Setiap manusia pastinya punya cara sendiri dalam menyikapinya. Karena Allah sudah menciptakan setiap hambanya, tiada lain adalah ujian. Dan sebuah ujian akan selalu sejajar dengan pertolongannya. Saat seorang hamba ditimpa suatu masalah, maka sepatutnya kita kembalikan kepadanya. Dan kita yakin akan ada jalan untuk menyelesaikannya. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya selagi hamba tersebut sangat mengharapkan pertolongannya. Ini terus terang ya Mas ya. Hari ini nih, besok Senin itu kan masuk SMP. Ini kan belum ada seragam SMP ini belum ada. Anak itu sudah minta dari dulu, udah dibelikan belum Bu? Udah dibelikan belum? Belum, sebentar nanti nunggu kalau udah ada uang. Tapi dari pihak sekolah SMP katanya kalau belum ada seragam SMP pakai SD dulu nggak apa-apa gitu. Tapi kan namanya anak ya Pak, namanya anak kan pasti nggak mau, pinginnya seperti lainnya. Ya itu anak aja Mas, yang menguatkan anak. Sudah 3 tahun ini, Dini menjalani kehidupan tanpa ada kehadiran suami. Terkadang perasaan takut menyelimutinya. Apakah ia yakin bisa menjalani kehidupan seorang diri? Karena dia tidak mau merepotkan orang lain jika ada kesulitan ekonomi. Namun Dini tetap berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan nafkah demi kebahagiaan anak-anaknya. Perasaan ibu mana yang tega melihat anaknya tak punya seragam sekolah. Dini sedih ketika kebutuhan seragam sekolah anaknya yang baru masuk di bangku SMP belum bisa terpenuhi. Saya berusaha supaya dapat uang, dapat apa yang diminta ya. Kalau mintanya kan ya nggak ini kan ya penting kan, seragam, misalnya seragam ini. Harapan saya ya jadi anak soleh, berbakti sama orang tua, terus nanti ya bisa melanjutkan sekolah. Ya harus kuat dan sabar. Iya,
kuat dan sabar, ya harus bekerja, berusaha semaksimal mungkin. Harapan dari seorang ibu untuk anak-anaknya tiada lain adalah agar kedua anaknya Dini tumbuh menjadi anak yang soleh, pintar, dan bisa terus melanjutkan sekolah hingga lulus nantinya. Tiada pertolongan Allah akan datang, kecuali bagi hambanya yang mau bersabar atas ketetapannya, menjalani dengan ikhlas, dan bersyukur dengan segala nikmat yang dianugerahkan. Jangan pernah mengeluh ketika kehidupan dilanda musibah, karena dengan musibah tersebut, kita bisa belajar kuat dari segala cobaan. Baik, sahabat bersama berbagi sama. Kali ini kita berada tepatnya di daerah Gandean. Kita akan bersilaturahim ke kediaman keluarga Ibu Dini. Bagaimana kondisi keluarganya? Saksikan bersama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Dini. Ibu Dini ya? Iya. Ibu ini sehat nggak? Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu rumah ini kontrak atau Ibu hak milik Ibu? Ini rumah keluarga besar. Oh, rumah. Iya. Boleh tahu tinggal bersama siapa kalau boleh tahu? Sama anak saya 2. Sama putra? Iya. 2 ya? Iya. Sudah masuk sekolah atau? Sudah. Yang satu SD, ya. Yang satunya SMP. SMP. Ya. Berarti Ibu di sini sama putra saja. Kalau boleh Iya. tahu suami? Suami saya udah meninggal. Oh, innalillahi. Terus sakit. Oh, sakit. Iya. Oh, gagal ginjal dulu. Wah, dari riwayat gagal ginjal. Iya. Terus ada apa itu? Corona juga. Oh, tuh corona itu Iya. ya, COVID itu ya. Iya. Sempat perawatan di rumah sakit? Iya. Iya. Meninggalnya di PKU. Di PKU. Iya. Oh, jadi ada riwayat ini apa gagal ginjal ya Bu ya. Tapi terapi juga ya Bu. Belum pernah. Jadi waktu itu kayak masuk angin gitu loh. Oh, kayak masuk gejalanya angin. masuk angin, Iya. keluhannya ya. Terus tahu-tahu masuk rumah sakit, dah gagal ginjal itu baru ketahuan. Iya. Oh, baru ketahuannya waktu COVID kemarin. Iya. Bu, ya? Iya. Iya. Tadi apa? Berapa hari? 13 hari di rumah sakit Ya. itu langsung udah nggak Sebelum pulang Bapak lagi. sakit ini apa kesibukannya Bapak kalau boleh tahu? Dulu di Alkes. Alkes. Oh, Alkes. Alat kesehatan. Iya, iya. Iya. Dulu. Setelah itu Bapak sakit, otomatis kan harus istirahat. Iya. Lalu Ibu Dini yang Ya mengganti. saya ya ini melanjutkan. Saya udah dari dulu juga udah goreng Oh, dari iya, dulu. iya. Tapi Lalu sudah bagaimana Ibu lanjutkan. mengatur waktu merawat Bapak, juga ada anak-anak juga Ibu? Dulu saya itu nggak bisa merawat bapak. Bapak masuk rumah sakit itu langsung udah nggak bisa dijenguk, nggak bisa saya meninggal aja nggak bisa ngelihat. Oh iya, iya. Jadi saya itu kayak apa ya, udah nggak bisa melihat dari bapak masuk rumah sakit, udah meninggal itu udah nggak bisa lihat lagi. Ibu Dini mengingat Bapak sudah nggak ada suami panjenengan, lalu panjenengan menggantikan peran Bapak ya sebagai apa yang mencari nafkah untuk putra-putra panjenengan.
panjenengan. Iya. Nah, panjenengan keseharian ini kesibukannya apa ini? Jualan gorengan. Jualan gorengan. Iya. Berarti pembiayaan ini apa, pendidikan dan sebagainya dari. Ya, ini saya dapat bantuan. Oh iya. Ya, dari PKH itu. Iya, iya. Kalau beras, misal beras kan sebulan sekali dapat. Iya. Nah, kalau biaya sekolah ya saya masukkan ke negeri ya. Masuk negeri. Iya, biar agak ringan ya Bu ya. ringan ya. Tapi tentunya harapannya sukses. Iya. Namanya ya sekolah. Iya. Harapan saya Tapi juga ketika harus putra panjenengan pulang sekolah juga meringankan, iya, membantu panjenengan membantu. juga ya, alhamdulillah. Membantu apa nganter-nganterin yang dekat-dekat aja. Iya. Bagaimana perasaan putra panjenengan ketika mendengar bapaknya sudah nggak ada? Itu ya waktu masih kecil ya, masih kelas 4 sama kelas 2. Masih menginjak SD. Iya, kelas 4 sama kelas 2, kelas 3, kelas 2. Tapi itu kan masih corona juga ya, masih corona, masih parah-parahnya itu. Itu ya nangis saja. Betul. Karena juga yang namanya seorang ayah, Iya. ketika sudah meninggalkan alam dunia ini, kepingin perjumpaan terakhirnya. Iya, dekat sekali sama Iya. ayahnya. Dulu waktu kan ke sana naikkan apa itu ambulan, Iya. dimasukkan ke ambulan ke makam itu. Nah, waktu itu disolatkan di sana. Itu kan itu Mas Dwi ya, Mas Dwi sama Mas Umari. Lihat waktu sholatkan di sana disolat itu, bu, itu kok Pak Dwi sama Pak Sumari kok sholat di situ, kenapa katanya? Itu nyolatin bapak. Loh, bapak kok disolat di situ? Itu baru tahu itu. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa, betul. nggak berani itu. Terus tahunya di sana di makam itu. Naiknya apa ambulan udah nggak, bapak datang itu, ambulannya datang itu langsung diajak pulang, jadi nggak bisa melihat apa-apa. Tapi tetap ini ya Bu ya, berusaha melanjutkan apa yang diamanahkan ke putra-putranya. Iya. Bisa menjadi anak yang birrul walidain, bakti sama orang tua. Iya, amin, amin. Ibu, kalau boleh tahu harapan Ibu untuk putra-putra panjenengan, terus juga keluarga yang panjenengan cintai, harapan panjenengan apa? Mungkin anak bisa tetap berbakti sama orang tua. Iya, iya, terutama ya itu ya, bakti pada orang tua, terus tetap, Walaupun sudah tidak ada. iya, walaupun bapaknya udah nggak ada, tetap semangat. Iya, semangat dan bisa mensyukuri apa yang terjadi ya. Ya, dan alhamdulillah putra panjenengan selalu qanaah ya Bu, yang menerima. Iya, iya. Alhamdulillah. Menerima keadaan seperti ini, tapi tetap diterima dengan penuh syukur. Iya, iya. Semoga kedepannya semakin barokah dan panjenengan dikasih kekuatan, Amin. kesabaran, Amin. insyaallah ya. Amin. Putra-putra panjenengan menjadi anak yang sukses. Amin. Baik Bu Dini, ini kami dari TV 10 mengucapkan matur sembah nuwun, terima kasih banyak panjenengan sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kami dan pemirsa TV 10. Dan ini ada rasa syukur, terima kasih kami, ada rezeki dari Allah melalui TV 10. Semoga bisa meringankan kebutuhan keluarga tercinta panjenengan. Terima kasih. Sama-sama. Dan ini Bu, ini ada sedikit rezeki dari TV 10 dari Allah melalui TV 10. Semoga bisa meringankan kebutuhan di keluarga panjenengan ini. Tambah barokah, tambah semangat. Semoga semuanya bahagia di akhirat gitu, insyaallah. Ya, makasih Ibu, kami mohon izin pulang, insyaallah lain kesempatan bisa silaturahmi lagi. Makasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Manusia yang hidup di alam dunia tentunya akan diuji oleh Tuhan. Dengan ujian tersebut dijalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan akan berbuah pahala keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga Ibu Dini. Ibu Dini seorang ibu dengan putra-putranya menjalani kesehariannya dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan ketika dititipi ujian Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Cukup sekian bersama berbagi sama pada episode kali ini bersama keluarga Ibu Dini hanya di TV 10.